warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulis Maria Diartika, Kepala Sekolah SDN 094 Parakan Waas yang menjadi sekolah penggerak di Kota Bandung Angkatan ke-1. Waalaikumsalam Bu Sofi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini Sofi mau ngasihin modul buat besok. Oh iya, besok ya. Untuk observasi kelas besok Ya, observasi. Oke. Ya, pada dasarnya ini sudah sangat bagus ya langkah-langkah pembelajarannya, kemudian tujuannya juga. Nah, kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh Bu Sofi? Ini Bu untuk kegiatan tanya jawab. Jadi kalau di kelas Sofi itu peserta didik tuh cenderung pasif Bu kalau ada tanya jawab. Jadi mereka tuh kayak bahkan ada yang nggak mau jawab gitu, saking ya pasifnya gitu, jadi nggak mau jawab kalau Sofi bertanya kayak gitu sih Bu. Ya, nah kira-kira pasifnya itu karena apa gitu? Mungkin karena pertanyaannya gitu Bu kurang menjurus, kurang fokus kayaknya Bu. Jadi kayak anak-anak teh bingung gitu maksud pertanyaannya teh kayak gitu sih. Nah, karena kurang menjurus atau kurang fokus berarti Bu Sofi harus memancing pertanyaan yang lebih terbuka. Ya, gitu loh, buat terbuka sehingga anak bisa mengeksplor pengetahuan mereka. Gitu ya. Kira-kira contohnya kalau yang lebih terbuka gitu. Kalau lebih terbuka contohnya kalau untuk ini kan bangun datar ya Bu. Yeah. Paling kalau kayak gini bisa nggak Bu kayak menurut kalian di lingkungan sekitar ini atau di kelas apakah ada barang-barang yang berbentuk persegi atau misalnya persegi panjang kayak gitu, bisa nggak Bu? Nah, itu boleh, itu dicoba ya. Artinya kan anak-anak jadi lebih berpikir untuk melihat lingkungan sekitarnya gitu. Jadi tidak ditanyakan satu jawaban pasti. Kalau lebih terbuka kan anak lebih cenderung bisa memilih sesuai dengan jawaban mereka. Gitu ya. Nah, itu coba ya, dicoba pertanyaannya lebih terbuka lagi sehingga anak bisa mengeksplor pengetahuannya. Gitu ya. Nah, yuk. Nanti untuk besok ya dicoba merancang pertanyaan yang lebih luas ya, lebih terbuka supaya pengetahuan anak bisa tergali. Sama ini Bu, boleh nggak kalau misalnya kan Sofi nanya nih ke satu anak, terus ada anak lain tuh yang ngobrol, jadi Sofi tanya lagi tapi pertanyaannya sama, jawabannya sama, kayak gitu bisa ya Bu? Ya, bagus itu, jadi supaya anak-anak yang suka ngobrol itu dia merasa oh ada perhatian nih dari Bu Guru gitu, sehingga dia bisa mengalihkan perhatiannya kepada pertanyaan yang diajukan oleh guru. Walaupun pertanyaannya itu sama, tetapi kan itu proses mengingat itu melalui pengulangan itu sangat bagus untuk daya ingat anak gitu. Jadi justru sebaiknya satu pertanyaan diulang-ulang dan yang menjawabnya itu adalah anak-anak yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu orang anak gitu, sehingga ada proses istilahnya disebut dengan repeat, pengulangan gitu ya. Nah, pengulangan itu adalah memperkuat ingatan mereka gitu ya. Siap. Besok Ibu masuk ke kelas Bu Sofi ya. Oke, selamat ya Bu Sofi ya. Terima kasih Ya, Bu Sofi ke kelas D. ya. Assalamualaikum anak-anak.
Berbagai macam gambar. Kira-kira ini apa? Gambar apa? Siapa yang tahu? Apa? Bola ketupat. Alina ini apa? Destia? Gibran? Bola ketupat. Coba kalau ini siapa yang tahu ini apa? Apa Raisa? Wahyu apa ini? Segi lima. Zahra? Segi lima. Alifah? Betul ya, ini segi lima. Kalau ini? Apa Destia? Jajar genjang. Apa Mikaela? Ya apa Bu? Jajar genjang. Ini pasti tahu. Ini apa? Ini segi tiga. Kalau ini? Lingkaran. Kalau ini? Ini kotak atau persegi? Nah, ini persegi. Yang terakhir ini apa? Apa Alina? Nah, persegi panjang. Nah, hari ini kan kita akan belajar sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 3. Yang pertama ada siku-siku. Kalau siku-siku ini lurus 90 derajat. Kalau ini kalau lancip kurang dari 90. Nih kalau maju berarti kan kurang. Ini namanya lancip. Kalau kayak gini tumpul. Kalau tumpul berarti ini melebihi atau mengurangi. Kalau gini lebih dari 90. Kira-kira kalau persegi ini apa? Apa? Siku-siku. Terus kalau persegi 5 nih ini. Tumpul. Kan tadi kalau siku-siku gini. Kalau ke sini nih, jadi apa? Kan lebih, kalau lebih apa? Tumpul. Waalaikumsalam. Iya, Bu Sofi alhamdulillah ya pembelajarannya luar biasa, anak-anak kelihatannya aktif. Nah, menurut Bu Sofi kira-kira tadi dari hasil pembelajaran itu apa yang menurut Bu Sofi kurang maksimal? Ya, kalau untuk pembelajaran tadi ya Bu, kalau untuk diskusi atau tanya jawabnya itu udah lumayan aktif ya Bu, sesuai dengan saran yang Ibu berikan. Namun saat kerja kelompok masih ada gitu beberapa siswa yang tidak mau membantu atau ya masih ada gitu Bu yang pasif gitu anaknya, itu sih Bu. Kira-kira kenapa itu anak sampai tidak bisa bekerja sama gitu, tidak aktif di dalam kelompok? Mungkin karena dia belum tahu gitu perannya, atau dia teh nggak tahu kira-kira aku teh kerjanya apa sih, kayak gitu sih Bu. Kayak dia belum memahami bahwa harusnya teh dia teh bekerja sama, terus dia teh harusnya udah punya tugasnya, jadi dia belum mengetahui apa tugas dia di dalam kelompok kayaknya itu sih Bu. Supaya dia terlibat di dalam kelompok, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bu Sofi? Seharusnya tadi saya saat pembagian kelompok memberikan peran-perannya gitu. Jadi ada yang berperan misalnya sebagai kan tadi ya ada yang gunting-gunting ya Bu, ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang jadi ketua, terus ada juga yang jadi yang menulis gitu, sekretaris, sama untuk presentasi paling nanti ada yang juru bicaranya juga gitu kayaknya. Jadi tadi tuh saya nggak ngebagi itunya gitu perannya. Iya, nah itu ya, jadi supaya semua anak itu terlibat dalam kerja kelompok itu harus jelas pembagian peran di dalam kelompok gitu ya. Jadi dibagi nanti siapa yang menjadi ketua, siapa yang menggunting, siapa yang menempel, kemudian siapa yang menulis. Nah, itu harus jelas ketika diberikan tugas itu anak-anak itu siap menunjuk dulu, atau mereka secara kelompok gitu ya, menunjuk siapa yang mau jadi ketua, siapa yang enggak, sehingga
kalau anak yang menggunting cukup menggunting aja gitu. Jadi yang lain bagian menempel gitu ya. Nah, itu harus jelas supaya anak memiliki tanggung jawab. Ya, gitu, siap ya. Nah, nanti dalam pembelajaran berikutnya itu bisa dilaksanakan ya. Oke, hebat ya Bu Sophia. Terima kasih ya. Makasih Bu. Ya. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kebahagiaan ya dalam minggu ini. Kita kembali melaksanakan kegiatan rutin mingguan dalam rangka refleksi, evaluasi, dan komunitas belajar SDN 094 Paranganglaas, di mana dalam kesempatan kali ini kita membahas berbagai informasi, kemudian masalah-masalah yang kita hadapi di minggu ini, kemudian membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di minggu depan gitu ya. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin pembelajaran ini menjadi kunci yang sangat penting dalam memajukan sekolah di era merdeka belajar. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah harus memberi pendampingan, bimbingan, dan pelayanan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah wajib melakukan observasi kelas untuk melihat bagaimana terjadinya proses pembelajaran, kemudian memberikan bantuan kepada para guru untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga capaian pembelajaran dapat berhasil dengan maksimal.